Baiklah, perkenalkan nama saya Soni Fitri Nababan dengan NIM A1 1997 dari kelas Rubul B 2019 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Jadi di sini saya membuat video ini untuk menjawab soal ujian kimia organik 3. Nah, di mana yang soal ketiga itu jelaskan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam sintesis asam sinamat yang pernah Anda pelajari. Jadi, di mana dalam sintesis asam sinamat itu, untuk mendapatkan rendaman yang tinggi, maka asam sinamat ataupun sinamik acid atau C9H8O2 ialah suatu jenis asam yang masuk golongan fenol dan terbuat dari bahan dasar fenilamin dan juga tirosin. Di mana asam sinamat ini berguna juga dalam bidang pengobatan, parfum, polimer, kosmetik, bahkan dalam dunia pertanian. Di mana asam sinamat, sintesis sinamat ini dilakukan dengan berbagai metode, yaitu dengan suatu reaksi Knoevenagel, kemudian Perkin, kemudian Beckmann, kemudian reformatik, dan dalam perlakuan ataupun sistem dengan Wittig. Nah, di mana sintesis asam sinamat ini melalui reaksi yang saya ketahui yaitu Knoevenagel. Nah, di mana dilakukan dengan mereaksikan benzyl lipid yang merupakan aldehid aromatik tanpa hidrogen alfa. Di mana asam malonat, asam dikarboksilat memiliki hidrogen alfa sebagai prekursor, ataupun karbianion enolat piridin sebagai pelarut dan sebagai katalis basah, dan piperidin sebagai katalis basahnya. Nah, di mana dalam perlakuan dalam sintesis sinamat ini dalam kondensasi Knoevenagel, di mana perlakuan yang pertama itu ditimbang K2CO3 8 gram dimasukkan ke dalam air mengalir 100 ml, menggunakan air 200 ml. Nah, di sini bisa dilihat prosedur-prosedur dalam membuat sintesis asam sinamat tersebut. Nah, namun adapun kegagalan yang menurut saya yang saya pelajari itu dalam mensintesis asam sinamat ini, di mana kegagalannya itu terjadi disebabkan adanya kesalahan praktikan dalam melakukan percobaan yang dilakukan. Di mana rata-rata jikalau percobaan itu gagal dalam sintesis, maka itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh praktikan dalam melakukan percobaan tersebut. Di mana sintesis asam sinamat ini senyawanya ini dalam suasana asam dan dengan adanya pemanasan akan mudah mengalami dekarboksilasi yang ditandai dengan adanya dan terbentuknya gelembung-gelembung gas karbon dioksida pada lantern sehingga akan dihasilkan suatu asam malonat. Nah, di mana dalam prosesnya itu pemanasan juga berguna untuk mempercepat laju reaksi yang berlangsung sehingga dapat meningkatkan selektivitas dan bebas pelarut. Jikalau pemanasan dilakukan tidak maksimal, maka hasil terjadinya kegagalan dalam mensintesis asam sinamat tersebut, karena di mana dalam proses pemanasan ini sangat mempengaruhi dalam keberhasilan sintesis sinamat tersebut. Dengan itu, di mana reaksinya ini membutuhkan lama antara 4-10 jam pada suhu tinggi. Nah, di mana kalau pemanasan tidak dilakukan maksimal, maka terjadilah kegagalan dalam mensintesis asam sinamat tersebut. Nah, soalnya terjadi kegagalan dalam sintesis sinamat ini yaitu kekurangan menambahkan reaksi dari aldehida di lingkungan dasar dengan menghasilkan produk sampingan, sehingga hasilnya itu tidak murni, yang membuat hasil produk restrukturalisasi itu
pada asumsi nama tidak sempurna atau tidak murni. Kemudian kegagalan berikutnya itu terjadi bahwa di mana senyawa hasil sintesis itu yang diperoleh kemudian dilakukan rekristalisasi dengan menggunakan air panas. Nah, hal ini dilakukan karena senyawa hasil sintesis itu tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas. Nah, ini sering sekali terjadi kekeliruan antara melakukan percobaan di mana perhatikan keliru dalam membuat air dalam proses kristalisasi sintesis asinal ini. Nah, kegagalan perhatikan itu sering dengan menggunakan air dingin dalam proses kristalisasinya, sehingga terjadilah kegagalan dalam sintesis itu. Nah, di mana kegagalan itu warna kristal, di mana tadi sintesis asumsi namanya itu harusnya bentuknya kristal, berbentuk kristal tajam dengan warna yang sempurna seperti bening. Nah, jikalau tadi digunakan dengan air dingin, maka warnanya itu tidak sempurna ataupun mengalami warna putih susu, seharusnya itu bening. Begitulah kesalahan yang pernah saya lihat dalam video percobaan dalam mensintesis asam sinamot. Sekian penjelasan ataupun jawaban yang bisa saya jelaskan dalam menjawab soal nomor 3. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.